A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Menanggapi video yang dibuat oleh Deddy Corbuzier ya di kanal podcastnya bersama Leto Noel ya. Terkait dengan apakah Tuhan itu ada. Sebenarnya Allah sendiri sudah menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW di Al-Quran bahwa ada perdebatan antara Nabi Ibrahim dengan orang-orang kafir. Tapi sebelumnya kita baca Al-Quran saja biar lebih jelas ya, yaitu bagaimana Nabi Ibrahim menemukan Tuhannya ya. Di Quran surat Al-An'am ayat 75. Saya bacakan artinya. Dan demikianlah kami memperlihatkan pada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka pada yang terbenam. Kemudian lanjut ke ayat 77. Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian Nabi Ibrahim melihat matahari terbit. Dia berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sungguh aku terlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Ini Quran surat Al-An'am ayat 79. Kemudian dilanjutkan lagi yang terakhir ayat 80. Dan kaumnya membantahnya. Dia Ibrahim berkata, apakah kamu hendak membantahku tentang Allah padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku? Aku tidak takut kepada malapetaka dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran? Nah, ini. Jadi Allah memberikan kepada Nabi Ibrahim ada sebuah ilmu yang belum diketahui oleh umat-umat di zaman Nabi Ibrahim. Contoh yang paling mendasar bisa kita lihat kemudian di Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 258 ya ini. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya karena Allah telah memberinya kerajaan kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ini dari tafsir Raja Namrud waktu itu memerintahkan orang untuk membunuh satu orang, kemudian tetap menghidupkan satu orang. Jadi maksudnya mengampuni nyawa. Jadi Raja Namrud waktu itu menguji apakah Nabi Ibrahim memiliki ilmu dari Allah. Jadi Raja Namrud bisa menghidupkan dan juga mematikan. Dia akan mengaku sebagai Tuhan ya, seperti itu. Nah, akan tapi karena Nabi Ibrahim mendapatkan ilmu dari Allah, Nabi Ibrahim kemudian mengatakan selanjutnya ya, ini saya sampaikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Maka bingunglah orang yang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah ini, jadi Nabi Ibrahim diberikan ilmu oleh Allah bahwa pada zaman itu tidak ada yang mengetahui kalau misalkan Allah lah yang menerbitkan matahari dari timur ke barat, seperti itu. Jadi makanya orang-orang
kafir menjadi bingung dengan ilmu yang dibawa oleh Nabi Ibrahim tadi. Nah, itulah. Kemudian Nabi Ibrahim sebenarnya masih merasa belum puas ya. Oleh karena itu Nabi Ibrahim berkata kepada Allah di surat Al-Baqarah juga masih ya, di ayat 260. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati." Allah berfirman, "Belum percayakah engkau?" Dia Ibrahim menjawab, "Aku percaya, tetapi agar hatiku tetap mantap." Dia Allah berfirman, "Kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian. Kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana." Nah, dengan tindakan yang dilakukan Nabi Ibrahim tadi, sehingga Nabi Ibrahim percaya 1000%, 100% bahwa Allah itu ada ya. Seperti itu. Nah, kemudian Nabi Ibrahim Rasulullah Muhammad juga menyampaikan di Al-Baqarah ayat 255, dan ini adalah ayat pamungkas atau disebut juga ayat kursi karena ini adalah pilot project pilot tauhid ya. Jadi dasar utama tauhid, di mana Allah adalah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia maha tinggi, maha besar. Astagfirullahaladzim. Ya inilah salah satu bukti bahwa Tuhan itu ada. Kemudian Tuhan Allah telah menunjukkan sifat-sifatnya, bahwa Allah itu tidak ada Tuhan melainkan Allah gitu. Tidak ada, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah maha hidup. Allah terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kalau Tuhan orang-orang yang kafir mungkin, yang tidak percaya dengan Allah, apakah Tuhan mereka itu tidak mengantuk dan tidak tidur seperti Allah? Seperti itu. Ya silahkan diresapi sendiri. Dan Al-Quran ini memang benar-benar suatu mukjizat dari Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini adalah bekal kita. Bukan hanya kita ya sebenarnya, Al-Quran diturunkan kepada seluruh umat manusia ya, bukan hanya untuk umat Islam. Karena Al-Quran ini membawa kabar gembira dan juga kabar-kabar yang mengagetkan ya bagi orang-orang yang kafir yang tidak percaya dengan Al-Quran. Oleh karena itu, alhamdulillah kita sudah diberi petunjuk oleh Rasulullah SAW dengan adanya Al-Quran ini, yang menjadi penerang dan cahaya kita di akhir zaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.